Anda kembali di NTV Prime Dialog. Sebelum kita lanjutkan berdialog atau berdiskusi, kita ikuti infografis yang satu ini. Ini adalah 6 laga tersisa untuk Timnas Indonesia, di mana 15 November nanti kita akan melihat Indonesia melawan Jepang. Kemudian pada 19 November Indonesia akan menghadapi Arab Saudi. Selanjutnya Indonesia akan kembali bertemu dengan Australia di 20 Maret 2025. Kemudian bertemu lagi dengan Bahrain di 25 Maret 2025 atau 5 hari setelah bertemu Australia. Kemudian akan menghadapi Cina kembali di 5 Juni 2025. Dan kemudian bertemu lagi dengan Jepang di 10 Juni 2025. Oke, Bang Erwin, taktis, kebugaran, mentalitas tentu satu hal. Tapi jurus yang harus dikeluarkan oleh Sinteyong saat menghadapi Jepang nanti seharusnya seperti apa? Idealnya mungkin? Idealnya disiplin dalam bertahan ya pemain ya. Coach Sinteyong harus bisa menekankan pada pemain bahwa nggak boleh bikin kesalahan yang terjadi karena kesalahan sendiri. Ya, nggak boleh seperti ketika menghadapi Bahrain, ketika menghadapi Cina itu. Terutama ketika menghadapi Cina, itu kan kesalahan sendiri, terutama gol pertama. Itu kan kesalahan Sien Patinama, hilang bola, dia nggak waspada, ada lawannya, curi bola, dan bisa kirim assist. Akhirnya bisa cetak gol. Jepang, tanpa lawannya bikin kesalahan sendiri, itu Jepang bisa bikin gol dengan mudah, seperti ketika menghadapi Bahrain. Enak sekali ketika menghadapi Bahrain tuh, pemain Jepang kayak nggak ngotot gitu ya. Mereka harus taruh bola di mana, posisi di mana, di dalam kotak penalti Bahrain tuh. Meskipun banyak pemain Bahrain, mereka tenang sekali dan bisa cetak gol dalam ruangan yang sangat sempit. Tanpa ada pemain Bahrain yang membuat kesalahan. Ya. Jadi mereka bisa membongkar pertahanan lawan tanpa lawannya membuat kesalahan sendiri gitu. Jadi ketika menghadapi tim seperti Jepang, nggak boleh ada kesalahan sendiri di lini pertahanan. Harus fokus disiplin dari menit pertama sampai peluit akhir. Itu pun kan juga belum tentu jaminan bahwa Jepang nggak bisa cetak gol ke gawang lawannya di grup C ini. Ya. Nggak ada lawan dari Jepang yang nggak kebobolan di grup C. Jadi semuanya pernah kebobolan ketika menghadapi Jepang. Jadi nggak boleh lengah. Itu yang kelemahan yang kelihatan sekali ketika menghadapi lawan Cina. Nggak boleh lengah, Bang Kasit, setuju? Iya, fokus ya, disiplin itu menurut saya kunci dari timnas Indonesia untuk bisa setidaknya mengimbangi permainan Jepang. Kita tahu bagaimana agresivitas permainan Jepang. Kita tahu bagaimana ketajaman pemain-pemain Jepang ya, terbukti dengan gol-gol yang sudah mereka ciptakan gitu ya. Artinya bahwa Indonesia butuh fokus, butuh disiplin, betul jangan membuat kesalahan sedikit pun ya, terutama di lini pertahanan. Ini akan sangat fatal ya. Ketika menghadapi China itu fatal sekali ya. Maksudnya membuang bola sudah di dekat line akhir gitu, tapi ternyata pemain Cina masih bisa ngambil gitu yang akhirnya berbuah gol untuk Indonesia. Nah, situasi-situasi seperti ini yang menurut saya harus betul-betul diingat oleh para pemain Indonesia agar tidak melakukan kesalahan sedikit pun ya, sekecil apapun di lini pertahanan. Jepang itu tadi pemain kita nggak bikin kesalahan aja, mereka sepertinya begitu enjoy gitu memainkan pertandingannya gitu. Saya kira dengan kemampuan teknis yang dimiliki oleh Jepang, satu kata menurut saya yang paling penting Indonesia adalah bagaimana kemudian ini motivasi juga harus tinggi nih menghadapi Jepang gitu. Jangan kalah dengan semangatnya Bushido Jepang gitu ya. Kita harus lebih kuat dari mereka karena kita tahu lah bagaimana militansi para pemain Jepang ini harus dilawan juga dengan motivasi yang tinggi dari para pemain, apalagi ada dukungan dari supporter Indonesia yang akan memenuhi GBK. Rasa-rasanya tapi akan ada elemen kejutan nggak nanti? Ada. Apa? Ya kejutannya pasti banyak ini. Kita menang itu pasti kejutan. Ya, kita seri juga kejutan juga. Kejutan gitu. juga. Okay. Kalau kalah sih nggak kejutan kayaknya. Oke, Bang Erwin setuju gitu. Jadi kalau misalnya kita menang kejutan, seri juga kejutan, kalau kalah ya sudah ketahuan kalau gitu maksudnya. Kalau menang kejutan besar. Kejutan besar, oh ada levelnya. Besar, ya. Kalau seri hasil yang bagus juga gitu ya, hasil yang bagus. Kalau kalah, misalnya kalah, jangan banyak-banyak kalahnya. Karena bisa jadi selisih gol itu bisa berpengaruh gitu. Setelah poin sekarang ini sangat ketat, bisa jadi selisih gol ini akan membawa pengaruh juga gitu. Betul. Kalaupun kalah lawan Jepang, skornya lawan Cina 0-7 itu sangat mempengaruhi, bisa sangat mempengaruhi kalau hitungannya selisih gol gitu. Jadi kalaupun sampai kalah, jangan banyak-banyak gitu. Sebenarnya kan kita diuntungkan juga loh.
Apa tuh? Tapi keuntungan juga, tekanan juga. Karena pertandingan antara Saudi Arabia menghadapi Australia, kemudian pertandingan Bahrain menghadapi Cina itu kan dia mainnya 1 hari lebih awal kalau nggak salah ya. Mereka kan tanggal 14 itu mainnya. Artinya dari hasil itu nanti itu kan bisa memberikan pengaruh juga buat mentalitas para pemain Indonesia begitu. Kalau hasil di 2 pertandingan yang akan dimainkan antara Australia menghadapi Arab, kemudian Bahrain menghadapi Cina, itu kan akan memberikan pengaruh. Bagaimana kemudian Indonesia dalam pertandingan melawan Jepang harus seperti apa gitu. Tapi yang paling penting adalah kalau menurut saya kita harus bisa memetik poin dari pertandingan ini. Oke. Skenario yang memungkinkan Indonesia untuk mulus ke Piala Dunia 2026 jika kalah, jika seri, maupun jika menang. Kalau kalah lawan Jepang, kita masih bisa berharap lawan Saudi Arabia kita bisa mengambil poin penuh. Harus menang. Harus menang. Tapi kalau kita seri lawan Jepang, seri lawan Saudi Arabia, itu kita masih berani untuk hitung-hitungan. Karena kita masih punya pertandingan home lagi ya. Bahrain sama menghadapi Cina. Bahrain, menghadapi Cina itu harus direbut. Gitu. Tapi kalau kita bisa mengalahkan Jepang, kita bisa mengalahkan Saudi Arabia, kita nggak usah nunggu putaran keempat kayaknya. Dari sisi Bang Erwin? Ya, mau flashback dikit. Kalau misalnya di Bahrain sama Cina itu kita bisa menang salah satu aja, itu langkahnya bisa lebih enak gitu. Tapi ya udahlah, kita udah lewat lah ya. Udah lewat, kita move on gitu. Sekarang lawan Jepang, Arab. Salah satu ini harus dimenangkan kalau mau lebih enak lolosnya gitu ya. Lawan Jepang misalnya paling dekat lawan Jepang, misalnya seri di situ. Lawan Arab tetap harus menang gitu. Kalau seri dua-duanya masih tetap harus taruhnya kan lawan Bahrain, lawan Cina. Jadi di peringkat 1-2-nya 1-2 yang lolos langsung ke Piala Dunia itu kan diperebutkan Jepang, Arab sama Australia, tim-tim langganan. Ini salah satu dari yang tersingkir ini kan saingan di peringkat 3-4-nya. Ada di peringkat 3 gitu. Peringkat 4-nya taruhlah salah satu ini Arab Saudi lah ya. Arab Saudi yang di peringkat 3-nya. Peringkat 4-nya ngerebutan 3 negara, Indonesia, Bahrain, Cina. Ya. Sekarang misalnya menang lawan Arab Saudi, kita masih punya Bahrain sama Cina. Kalau bisa menang di kandang, itu paling nggak bisa masuk posisi 3 atau 4. Itu yang paling realistis. Karena peringkat 1-2 itu susah. Setelah lawan Bahrain dan Cina, kita nggak bisa dapat poin penuh. Harusnya kalau menang salah satu di antara itu, kita bisa di posisi itu ya. Ya, bisa aja. Paling tidak kita masih bisa bersaing di peringkat 2. Peringkat 2 atau peringkat 3. Iya. Peringkat 2 atau 3. Karena peringkat satunya ya udah Jepang lah. Kalau sekarang dengan situasi yang ada di timnas Indonesia di peringkat kelima, ya memang yang paling realistis itu berebut di posisi keempat. Ya. Dan kita akan bersaing dengan seperti yang bilang Erwin, Bahrain dan China. Karena 1 itu Jepang. 2 antara Australia dan Saudi Arabia. Berarti kan kalau Australia katakanlah yang lolos, berarti 3 kan Saudi. Ya, tinggal yang 4-nya ini Indonesia, Bahrain, China rebutan. Oke, pertanyaan yang sama untuk dua narsum ini terakhir. Jika Anda berada di depan Sinteyong saat ini, dengan masa persiapan melawan Jepang relatif singkat, apa yang ingin Anda sampaikan, Bang Kesit? Saya cuma akan bilang begini, jangan sampai kalah lawan Jepang, udah itu aja. Jangan sampai kalah lawan Jepang. Nggak ada pesan lain selain itu? Enggak, dia udah tahu tuh kalau jangan sampai kalah berarti kan minimal seri. Oke, Bang Erwin. Coach STY jangan bikin kami bertanya-tanya kenapa sih ini yang diturunkan, kenapa itu diturunkan waktu lawan Bahrain, waktu lawan Cina. Jangan bikin kami bertanya-tanya seperti itu. Gitu. Meskipun ya memang beliau yang paling tahu siapa yang paling siap gitu ya dengan strategi apa gitu. Oke, Anda menyerahkan sepenuhnya 11 pemain starter untuk kepada Sinteyong? Oh iya, tentu saja. Iya. Karena dia yang lebih tahu kan, seperti kata Erwin. Dia yang lebih tahu kondisi pemain pada saat itu. Siapa yang paling fit, siapa yang paling siap untuk diturunkan. Oke. Baik, Bang Erwin, Bang Kesit, terima kasih untuk untuk nggak ditanya analisanya. prediksi skor. Aduh, hampir lupa. Boleh deh prediksi skor. Aduh, diingetin lagi ya. Ayo. Bang Erwin. Kalau saya yang penting asal jangan kalah lah. Asal jangan kalah. Iya. Prediksi skor dong. Berat kalau skor. Nah, bingung. Namanya juga prediksi. Harusnya ngomongnya kalau udah closing ya. Salah kan ngomong kan? Ayo, prediksi skor. Bang Erwin. Saya berusaha optimis bisa main 1-1 lawan Jepang. 1-1. Oke. Bang Kesit. 0-0. 0-0. Oke. Seri ya dua-duanya ya. Oke. Baik, terima kasih banyak sudah datang di NTV Prime hari ini, sudah memberikan ulasan-ulasan atau analisanya terkait dengan Indonesia melawan Jepang nanti. Terima kasih sekali lagi, kita berjumpa di lain kesempatan.
Pemirsa tetaplah bersama kami.